Pernahkah kamu terbangun di pagi hari sambil menatap jam dinding, lalu berpikir, kalau saja aku tidak perlu lagi mengkhawatirkan tagihan listrik, cicilan rumah, atau gaji yang kadang tidak menentu, aku bisa menikmati hidup lebih leluasa? Rasa itu bukan sekadar hayalan. Banyak orang di antara kita yang mengidamkan kebebasan finansial, namun tidak tahu secara pasti berapa banyak uang yang sebenarnya cukup untuk mencapainya. Pada video kali ini, kita akan menelusuri secara mendalam apa arti kebebasan finansial dalam keseharian, bagaimana cara menghitung target uang yang realistis berdasarkan biaya hidup rata-rata di Indonesia, bagaimana menyesuaikannya dengan inflasi, serta bagaimana mengintegrasikan sumber pendapatan pasif yang masuk akal. Semua itu akan dibalut dalam sebuah kerangka kerja yang mudah diikuti, lengkap dengan contoh nyata, kesalahan umum yang sering terlewat, dan cara mengukur apakah langkah-langkah yang kamu ambil sudah berada di jalur yang tepat. Kebebasan finansial seringkali dibicarakan dengan istilah-istilah megah seperti menjadi kaya raya atau tidak pernah bekerja lagi. Padahal, bagi kebanyakan orang kelas menengah, kebebasan finansial lebih bersifat praktis. Kemampuan untuk menutupi semua kebutuhan hidup tanpa harus mengandalkan gaji bulanan, memiliki ruang untuk mengejar hobi atau menghabiskan waktu bersama keluarga, serta memiliki cadangan yang cukup untuk mengatasi kejadian tak terduga. Dengan kata lain, kebebasan finansial bukan tentang memiliki triliunan rupiah di rekening, melainkan tentang memiliki cukup uang untuk menutupi biaya hidup yang kamu pilih, plus sedikit ekstra untuk menikmati hidup tanpa rasa cemas. Karena definisi ini sangat bergantung pada gaya hidup masing-masing, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami konteks masalah yang sering membuat orang terjebak dalam perhitungan yang tidak realistis. Masalah paling umum yang dihadapi banyak orang adalah ketidaktahuan tentang berapa banyak uang yang sebenarnya diperlukan. Seringkali, orang mengandalkan angka-angka yang mereka dengar dari media, teman, atau influencer tanpa menyesuaikannya dengan realitas biaya hidup mereka. Akibatnya, target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga terasa mustahil, atau terlalu rendah sehingga ketika tiba saatnya mereka bebas, justru masih terjepit oleh pengeluaran tak terduga. Penyebab utama dari kebingungan ini adalah 3 hal. Pertama, kurangnya pemahaman tentang komponen biaya hidup yang sebenarnya. Kedua, tidak memperhitungkan efek inflasi yang secara perlahan menggerus daya beli. Ketiga, mengandalkan 1 atau 2 sumber pendapatan pasif yang belum terbukti stabil. Ketiga faktor ini bersinergi menciptakan jarak antara harapan dan realita, sehingga banyak orang menyerah di tengah jalan atau terus menunda rencana keuangan mereka. Untuk mengatasi kebingungan itu, saya mengusulkan sebuah kerangka kerja yang saya sebut hitung-hitungan kebebasan finansial. Kerangka ini terdiri dari 4 pilar utama: identifikasi kebutuhan hidup, penyesuaian inflasi, integrasi pendapatan pasif, dan penetapan target akhir. Setiap pilar saling melengkapi, sehingga ketika semua selesai, kamu akan memiliki angka target yang masuk akal, serta rencana aksi yang jelas. Mari kita kupas satu persatu, sambil menelusuri contoh konkret yang mudah diikuti. Langkah pertama dalam pilar identifikasi kebutuhan hidup adalah mengumpulkan semua pengeluaran rutin yang kamu alami setiap bulan. Di sini, tidak ada ruang untuk mengabaikan detail kecil seperti langganan streaming, biaya transportasi harian, atau bahkan uang jajan anak. Tuliskan semua pengeluaran tetap, seperti cicilan rumah atau motor, tagihan listrik, air, internet, serta pengeluaran variabel seperti belanja kebutuhan rumah tangga, makan di luar, dan hiburan. Setelah semua tercatat, jumlahkan menjadi total pengeluaran bulanan. Sekarang, ubah angka bulanan itu menjadi kebutuhan tahunan dengan mengalikannya 12 kali. Ini memberi kamu gambaran kasar tentang berapa banyak uang yang diperlukan untuk menutupi gaya hidup yang kamu jalani selama 1 tahun penuh. Setelah kamu memiliki angka kebutuhan tahunan, tiba saatnya memasuki pilar penyesuaian inflasi. Inflasi di Indonesia cenderung berada di kisaran 3 hingga 5% per tahun, tergantung kondisi ekonomi. Jika kamu menargetkan kebebasan finansial dalam jangka waktu 10 tahun, maka daya beli uang yang kamu simpan hari ini akan berkurang secara signifikan. Cara sederhana untuk mengakomodasi inflasi adalah dengan mengalihkan kebutuhan tahunan dengan faktor pertumbuhan inflasi kumulatif. Misalnya, jika kebutuhan tahunanmu adalah 100 juta rupiah dan kamu mengantisipasi inflasi rata-rata 4% per tahun, maka dalam 10 tahun kebutuhan tahunanmu akan menjadi sekitar 154 juta rupiah. Dengan menambahkan angka ini ke perhitungan, kamu menghindari kejutan di masa depan ketika biaya hidup ternyata jauh lebih tinggi daripada perkiraan awal. Pilar ketiga menekankan pentingnya pendapatan pasif sebagai penopang utama kebebasan finansial. Pendapatan pasif bukan sekadar menabung, melainkan aliran uang yang masuk secara rutin tanpa harus kamu kerjakan setiap hari, seperti dividen saham, sewa properti, atau penghasilan dari bisnis online yang sudah terotomatisasi. Kunci di sini adalah menghitung berapa persen dari total kebutuhan tahunan yang ingin kamu penuhi lewat sumber pasif.
Banyak ahli menyarankan agar setidaknya setengah dari kebutuhan tahunan dapat dipenuhi oleh pendapatan pasif, sehingga beban pada tabungan atau investasi aktif berkurang. Jika kamu menargetkan kebutuhan tahunan yang sudah disesuaikan inflasi sebesar Rp154 juta, maka mengincar pendapatan pasif sebesar Rp75 juta per tahun menjadi langkah yang realistis. Untuk mencapainya, kamu bisa memulai dengan mengalokasikan sebagian dana investasi ke instrumen yang memberikan dividen rutin, atau mempertimbangkan membeli properti kecil yang dapat disewakan. Penting untuk menyebar sumber pendapatan pasif, sehingga bila satu aliran terhenti, kamu masih memiliki cadangan dari aliran lain. Setelah 3 pilar pertama selesai, kamu tiba pada pilar terakhir, penetapan target akhir. Disinilah semua angka yang telah kamu hitung diintegrasikan menjadi satu nilai total yang harus kamu capai. Caranya cukup sederhana. Tambahkan kebutuhan tahunan yang telah disesuaikan inflasi dengan nilai total pendapatan pasif yang ingin kamu hasilkan, lalu kalikan dengan faktor keamanan. Faktor keamanan biasanya berada di antara 3 hingga 5 kali, tergantung pada seberapa konservatif kamu ingin bersikap dalam mengantisipasi fluktuasi pasar. Misalnya, jika total kebutuhan tahunan yang disesuaikan inflasi adalah Rp154 juta, dan kamu menargetkan pendapatan pasif sebesar Rp75 juta, maka total kebutuhan dana yang harus kamu kumpulkan bisa berada di kisaran Rp450 juta hingga Rp750 juta. Angka ini menjadi patokan utama dalam merencanakan strategi menabung, berinvestasi, atau mengembangkan bisnis sampingan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kerangka ini bekerja dalam sebuah contoh nyata. Bayangkan ada seorang karyawan bernama Rudy, berusia 32 tahun, bekerja di sektor teknologi dengan gaji bersih sekitar Rp80 juta per bulan. Rudy memiliki cicilan rumah, biaya hidup keluarga, dan beberapa hobi yang memakan biaya. Ia mencatat semua pengeluarannya dan menemukan bahwa total pengeluaran bulanan mencapai Rp35 juta. Jika dihitung tahunan, kebutuhan hidupnya adalah Rp420 juta. Rudy menargetkan kebebasan finansial dalam 10 tahun ke depan, dan ia memperkirakan inflasi rata-rata 4% per tahun. Dengan menghitung inflasi kumulatif, kebutuhan tahunan Rudy pada tahun ke-10 menjadi sekitar Rp540 juta. Rudy memutuskan bahwa ia ingin pendapatan pasif menutupi setengah kebutuhan tahunan tersebut, yaitu sekitar Rp270 juta per tahun. Untuk mencapainya, ia mulai mengalokasikan sebagian gajinya ke reksadana yang memberikan dividen, serta membeli satu unit apartemen kecil yang dapat disewakan. Dengan asumsi rata-rata return investasi sekitar 7% per tahun, Rudy memperkirakan bahwa dalam 5 tahun ia akan memiliki portofolio investasi sebesar Rp250 juta, cukup untuk menghasilkan pendapatan pasif yang diinginkannya. Selanjutnya, Rudy menghitung total dana yang harus ia kumpulkan untuk mencapai kebebasan finansial, yaitu sekitar Rp650 juta setelah menambahkan faktor keamanan 3 kali. Dari angka tersebut, ia menyusun rencana menabung sebesar Rp25 juta per bulan, yang dapat dicapai dengan mengurangi beberapa pengeluaran tidak penting dan meningkatkan pendapatan sampingan melalui freelance desain grafis. Dalam 3 tahun pertama, Rudy memantau progresnya setiap kuartal, menyesuaikan alokasi investasi bila diperlukan, dan memastikan bahwa pendapatan pasifnya terus bertambah. Dengan disiplin dan penyesuaian rutin, Rudy berada di jalur yang tepat untuk mencapai kebebasan finansial pada usia 42 tahun. Meskipun kerangka kerja ini terkesan sistematis, banyak orang masih melakukan kesalahan umum yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Salah satu kesalahan paling fatal adalah mengabaikan inflasi. Banyak yang menghitung target dana berdasarkan kebutuhan saat ini dan berpikir bahwa nilai uang akan tetap sama di masa depan. Padahal, harga kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, dan transportasi cenderung naik setiap tahun. Jika kamu tidak menyesuaikan angka dengan inflasi, targetmu akan menjadi terlalu rendah, dan pada akhirnya kamu akan tetap terjebak dalam kebutuhan harian. Kesalahan kedua adalah mengandalkan satu sumber pendapatan pasif saja. Misalnya, hanya mengandalkan dividen saham tanpa mempertimbangkan risiko pasar yang fluktuatif dapat membuat pendapatan pasifmu turun drastis pada saat pasar sedang bearish. Diversifikasi menjadi kunci. Gabungkan dividen, sewa properti, dan pendapatan dari bisnis online untuk menciptakan aliran uang yang lebih stabil. Kesalahan ketiga adalah terlalu optimis terhadap return investasi. Banyak orang berharap mendapatkan return 20% per tahun, padahal rata-rata pasar saham Indonesia biasanya memberikan sekitar 7 hingga 8% setelah dikurangi biaya. Menggunakan ekspektasi yang realistis membantu kamu menentukan berapa banyak yang harus ditabung setiap bulan tanpa menimbulkan tekanan finansial yang berlebihan. Kesalahan keempat adalah tidak memperhitungkan biaya tak terduga, seperti perawatan kesehatan, perbaikan rumah, atau kebutuhan pendidikan anak. Mengabaikan dana darurat dapat memaksa kamu mencairkan investasi pada saat pasar sedang turun,
yang pada gilirannya mengurangi potensi pertumbuhan dana kebebasan finansialmu. Untuk mengoreksi kesalahan tersebut, mulailah dengan meninjau kembali semua angka yang telah kamu hitung, tambahkan komponen inflasi yang lebih konservatif, diversifikasi sumber pendapatan pasif, dan sisihkan setidaknya 3 hingga 6 bulan pengeluaran sebagai dana darurat sebelum mengalokasikan uang ke investasi berisiko. Setelah kamu menyiapkan semua angka dan strategi, penting untuk memiliki mekanisme evaluasi yang teratur. Cara paling sederhana adalah dengan melakukan review tahunan terhadap 3 indikator utama, realisasi pengeluaran versus anggaran, pertumbuhan nilai investasi, dan pendapatan pasif yang dihasilkan. Jika pada akhir tahun pengeluaranmu melebihi anggaran, berarti ada kebocoran yang perlu diperbaiki, misalnya dengan memangkas pengeluaran hiburan atau mencari alternatif transportasi yang lebih murah. Jika nilai investasi tumbuh lebih lambat dari perkiraan, pertimbangkan untuk menambah kontribusi bulanan atau mengalihkan sebagian dana ke instrumen dengan risiko yang lebih tinggi namun potensi return yang lebih baik, tentu dengan memperhatikan toleransi risiko pribadi. Jika pendapatan pasif belum mencapai target, evaluasi kembali portofolio pendapatan pasifmu. Apakah properti sudah terisi penyewa? Apakah dividen sudah dibayarkan? Atau apakah bisnismu sudah menghasilkan cash flow yang stabil? Setiap kali ada selisih signifikan, lakukan penyesuaian pada rencana menabung atau alokasi investasi. Dengan melakukan review secara konsisten, kamu dapat mengidentifikasi hambatan lebih awal dan mengubah strategi sebelum masalah menjadi besar. Untuk membantu kamu memulai proses ini, saya telah menyiapkan lembar kerja budgeting sederhana yang bisa kamu cetak atau tulis di buku catatan. Lembar kerja ini terdiri dari 3 kolom utama, pengeluaran tetap, pengeluaran variabel, dan pendapatan pasif yang diharapkan. Di kolom pengeluaran tetap, catat semua tagihan bulanan yang tidak berubah, seperti cicilan, listrik, air, internet, dan asuransi. Di kolom pengeluaran variabel, isi dengan perkiraan belanja harian, makan di luar, transportasi, dan hiburan. Di kolom pendapatan pasif, tuliskan sumber-sumber yang sudah kamu miliki, misalnya dividen, sewa, atau bisnis sampingan, beserta perkiraan pendapatan bulanan masing-masing. Setelah semua terisi, jumlahkan masing-masing kolom, lalu bandingkan total pengeluaran dengan total pendapatan, gaji plus pendapatan pasif. Selisih positif menjadi dana yang dapat kamu alokasikan ke tabungan atau investasi. Lembar kerja ini bukan hanya sekadar catatan, melainkan alat visual yang membantu kamu melihat secara jelas berapa banyak uang yang sebenarnya tersedia untuk menambah dana kebebasan finansial setiap bulan. Jika kamu belum memiliki pendapatan pasif, gunakan kolom tersebut untuk menuliskan target yang ingin dicapai, sehingga kamu memiliki peta jalan yang jelas. Setelah kamu mengisi lembar kerja, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas aksi. Prioritas pertama adalah mengamankan dana darurat, yaitu menyisihkan setidaknya 3 hingga 6 bulan pengeluaran ke rekening tabungan yang mudah diakses. Ini menjadi fondasi yang melindungi kamu dari kejutan finansial yang dapat mengganggu rencana investasi. Prioritas kedua adalah meningkatkan kontribusi ke instrumen investasi yang menghasilkan pendapatan pasif, misalnya menambah pembelian reksadana pendapatan tetap atau properti kecil. Prioritas ketiga adalah mengoptimalkan pendapatan aktif, baik melalui peningkatan skill di pekerjaan utama atau mencari proyek freelance yang dapat menambah penghasilan bulanan. Prioritas keempat adalah melakukan review dan penyesuaian rutin, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dengan mengikuti urutan ini, kamu tidak akan terjebak dalam upaya yang tidak terstruktur, melainkan bergerak secara progresif menuju kebebasan finansial. Mungkin kamu bertanya-tanya, kapan sebaiknya saya mulai mengimplementasikan masing-masing langkah ini? Jawabannya sederhana, tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang. Jika kamu belum memiliki catatan pengeluaran, mulailah dengan mencatat semua transaksi selama 1 bulan penuh. Ini memberi kamu data dasar untuk menghitung kebutuhan hidup. Setelah data terkumpul, lakukan penyesuaian inflasi pada proyeksi jangka panjang, lalu identifikasi 1 atau 2 sumber pendapatan pasif yang paling mudah kamu capai, misalnya dengan membuka rekening investasi yang memberikan dividen atau menyewakan kamar kosong di rumah. Selanjutnya, alokasikan sebagian gaji bulanan ke dana darurat, dan sisanya ke investasi. Dalam 3 bulan pertama, fokus pada pencatatan dan pembentukan dana darurat. Dalam 3 bulan berikutnya, tingkatkan kontribusi investasi dan mulai mencari peluang pendapatan pasif tambahan. Jika kamu sudah berada di usia pertengahan 30-an, percepat langkah dengan meningkatkan persentase alokasi investasi, karena waktu yang tersisa hingga pensiun menjadi lebih singkat. Setiap fase memiliki fokus yang berbeda, namun semuanya terhubung dalam satu alur yang logis. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali apa yang telah kita bahas. Kebebasan finansial bukan sekadar impian abstrak, ia adalah hasil dari perencanaan yang terukur, pemahaman tentang biaya hidup nyata, penyesuaian terhadap inflasi, serta pembangunan aliran pendapatan pasif yang beragam.
Dengan menggunakan kerangka, hitung-hitungan kebebasan finansial, kamu dapat mengubah angan-angan menjadi angka yang konkret, lalu mengubah angka itu menjadi langkah-langkah harian yang dapat diukur. Ingatlah bahwa proses ini memerlukan disiplin, namun tidak harus menakutkan. Setiap kali kamu menuliskan pengeluaran, menyesuaikan anggaran, atau menambah satu sumber pendapatan pasif, kamu sudah selangkah lebih dekat ke tujuan. Jika kamu menemukan kesulitan atau ada bagian yang masih belum jelas, gunakan lembar kerja budgeting yang telah saya sediakan sebagai panduan praktis, dan jangan ragu untuk menyesuaikannya dengan kondisi pribadi kamu. Saya ingin mendengar pendapat dan pengalaman kamu. Apakah kamu sudah mencoba menghitung kebutuhan hidupmu? Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam membangun pendapatan pasif? Tinggalkan komentar di bawah, bagikan cerita kamu, atau ajukan pertanyaan jika ada bagian yang masih membingungkan. Jika video ini membantu kamu memahami cara menghitung uang yang cukup untuk kebebasan finansial, beri like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten selanjutnya yang akan membahas strategi investasi jangka panjang, cara mengoptimalkan pajak, serta tips mengelola keuangan keluarga secara holistik. Ingat, kebebasan finansial dimulai dari satu langkah kecil yang diambil hari ini. Terima kasih telah menonton. Semoga perjalanan keuanganmu semakin mantap, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.